Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di YouTube channel Tri Apoko. Oke, kali ini saya coba membahas terkait dengan hal penting bagi para mahasiswa di semester akhir. Ya, apakah semester 8 atau semester 10, intinya semester akhir yang sudah melakukan bimbingan skripsi atau sudah menyelesaikan bimbingan skripsinya, sudah mendaftar dan akan ujian, terutama di era COVID-19. Tentunya pembelajaran yang selama ini digunakan adalah berbasis online. Demikian juga untuk pelaksanaan ujian skripsi tentunya juga akan berbasis online atau daring. Oleh karena itu, saya akan memberikan beberapa tips hal penting yang harus dipersiapkan oleh kalian semua, sehingga ketika akan melaksanakan ujian skripsi berbasis daring yang merupakan pertama kali, ya mungkin para alumni sebelumnya ujian skripsinya tatap muka langsung berhadapan dengan para penguji yang mungkin menakutkan atau membuat perasaan kita menjadi gugup, grogi dan seterusnya. Nah, sekarang kita melaksanakan ujian skripsi secara online. Tentunya secara substansi ya tidak akan ada perubahan. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan disampaikan oleh para penguji kepada para mahasiswa yang akan diuji. Tapi dalam video ini saya akan memberikan tips cara menghadapi ujian daring yang memang baru pertama kali dilakukan oleh kalian. Oke, yang pertama pastikan jaringan internet kalian itu stabil, atau memang harus diisi dulu kuota internetnya, dibeli kuota internetnya yang cukup ya. Jangan yang limited ya, kalau bisa unlimited ya, penting ya, untuk menghindari mungkin jangkauan akses internet yang lebih baik. Yang kedua tentunya juga ketersediaan laptop ya, yang kalau kita coba dalam pembelajaran daring ya, dengan dosen kalian atau dengan teman kalian sudah pernah diuji coba ya, misalnya pakai aplikasi Zoom atau Google Meet ya, Jitsi dan yang lainnya misalnya, itu audionya cukup terdengar, lalu tampilan videonya juga cukup jernih ya, tidak freeze ya, tidak beku dan seterusnya. Nah, ini penting ya buat kalian. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, usahakan kondisikan lingkungan rumah kalian ya, dan gunakan pencahayaan yang baik ya, dengan background yang polos. Jadi ini penting ya. Jadi misalnya karena ini di rumah ya, kita bisa minta orang tua kita, kakak kita atau adik kita itu jangan berisik dulu gitu. Kalau bisa mungkin di kamar ditutup pintunya, lalu pencahayaannya cukup terang, jangan gelap ya, pastikan ya. Jadi ketika kita coba ya, praktekkan ya, mungkin dengan teman kalian misalnya berzoom ya, itu ruangan pencahayaannya cukup baik ya. Lalu backgroundnya polos saja, nggak usah dikasih background yang macam-macam yang mengundang penguji nanti melihat tidak fokus ya. Jadi itu ya yang kedua. Lalu yang ketiga, berpakaian yang rapih ya, seperti layaknya ujian tatap muka di kampus ya. Jadi pakai atasan putih, bawahan hitam walaupun tidak kelihatan ya. Kadang bisa jadi nanti penguji meminta kalian berdiri ya. Nah, jadi kalau misalnya bawahannya celana pendek atau sarungan ya, itu nggak pas. Jadi tetap pakaian yang rapi, pakaian putih, bawahan hitam ya, pakai kaos kaki ya biar cukup hangat, lalu pakai jaket alma mater dan gunakan juga pakai dasi misalnya ya.
Nah, kalau buat yang perempuan ya pakai jilbab, ya jilbabnya pilihannya kalau nggak putih atau hitam, ya sesuai aturan saja. Nah, ini penting. Kalau tampilan rambut, karena emang suasana pandemi, bisa jadi rambutnya panjang ya, karena tidak berani potong rambut di salon. Dibasahin saja, disisir yang rapih. Nah, itu ya untuk tips yang ketiga. Lalu tips yang keempat adalah kalian persiapkan materi presentasi yang berbentuk PowerPoint. Ya secukupnya saja, ya misalnya paling banyak 10 slide, karena waktunya dibatasi ya maksimal 10 menit ya misalnya. Lalu juga pastikan kuasai isi materi. Memang dalam kondisi ujian online ya, ujian skripsi online ini memungkinkan kalian mungkin bisa membuat sedikit catatan ya, yang bisa jadi kalian sudah bisa memprediksi penguji akan bertanya seperti apa. Nah, kalian bisa siapkan di mana yang kalian bisa rileks ya. Tapi memang penting ya kalian menguasai ya, jangan bergantung dengan catatan kecil ya. Karena kalau kalian menatap catatannya kelihatan melirik ya, itu seperti tidak menguasai. Jadi saran saya kuasai semaksimal mungkin ya. Ya tentunya menjawab berdasarkan apa yang ditanya oleh penguji ya, atau para penguji. Lalu yang kelima, nah ini penting ya, harus fokus ya, fokus dan perhatikan sikap dan gerak tubuh, terutama adalah ekspresi wajah, karena memang wajah yang kelihatan. Jadi jangan nunduk, jangan tidak melihat layar atau merasa sedih ya, pokoknya harus mantap ya. Jadi fokus. Jadi kalau ada pertanyaan dari para penguji, tidak ada pengulangan minta ya, pertanyaan untuk diulang. Maaf Pak, Bu, tadi apa ya pertanyaannya? Nah, ini menunjukkan kalian tidak fokus. Nah, jadi sikapnya jangan seperti begini ya, atau begini ya, atau hal-hal lain yang menurut saya sikapnya tidak pas ya ketika pelaksanaan ujian. Jadi memang harus tegap tapi rileks ya, santai, terutama ekspresi wajahnya. Nah, oke. Yang terakhir adalah yang keenam, yaitu mencatat ya, terutama pada saat para penguji memberikan masukan atau perbaikan-perbaikan. Ini pernah ya kejadian ketika ada penguji memberikan masukan, mahasiswa yang diuji ini itu hanya ngangguk aja, ya, tapi blank ya, harusnya mahasiswa tersebut ketika diberikan masukan, ini terutama pada saat sesi pemberian masukan ya, bukan pertanyaan tapi masukan ya untuk perbaikan, itu kalian catat ya dengan serius ya. Nah, saya pikir itu beberapa tips yang rekan-rekan mahasiswa yang siap untuk ujian skripsi secara daring. Semoga berhasil dan sukses dan tidak mengurangi substansi dan suasana kegembiraan ketika setelah selesai ujian, perasaan lega. Tentunya kalau kalian mampu menjawab dengan baik dan sesuai harapan selama ini kalian proses bimbingan ya, sampai belajar kembali untuk mempersiapkan ujian skripsi. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.